Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Tahfiz TV dan semua keluarga besar Banten, wabil khusus Gubernur Banten yang tercinta Bapak Haji Wahidin Halim dan segenap panitia ya yang dirahmati Allah. Para dewan juri yang hadir, para peserta juga yang semangat syiarnya, dan kita sudah punya bayaran yang cukup lagi besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakinkan diri kita bahwa dengan meluruskan niat maka insya Allah kita bisa dapat dunia dan akhirat. Jangan sampai kemudian ada niat yang berubah, niat yang pengen dipuji orang, niat yang pengen dapat duit dari orang, niat yang pengen dapat hidup enak dari orang, perlakuan enak dari orang dan lain sebagainya, yang membuat kemudian kita sebagai pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak punya apa-apa, dan hilanglah kemudian kekaromahan kita, hilang kemuliaan kita, dan menjadi cuman segitu aja ukurannya. Saya meyakinkan para adik-adik peserta bahwa jalan yang kita titi ini adalah jalan istimewa, jalan yang tinggal ngangkat tangan doang kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat apa yang kita inginkan, enggak perlu berharap dari manusia. Demi Allah, ada misalkan orang yang pengen punya kendaraan, sedangkan kita tahu bahwa kendaraan yang kita butuhkan benar-benar kita butuhkan untuk dakwah sana dakwah sini. Maka jalan terbaik adalah ya udah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Simple, sederhana. Tinggal ngadu sama Allah, bilang, "Ya Allah, saya butuh mobil." Dan bilang aja sama Allah, jangan malu-malu, "Saya butuh mobilnya yang bagusan biar dakwahnya enak." Sepanjang mintanya dari Allah, insya Allah tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian kita berharap sama manusia, kita berharap bayaran dari manusia, kemudian jadi DP. Habis jadi DP, kita berharap lagi bayaran dari manusia, dari satu panggung ke panggung lain, berharap nanti angsuran kreditnya lancar. Ini yang membuat hidup kita itu jadi nggak enak. Saya pengalaman sekali, bener-bener tinggal minta aja sama Allah, dikasih kok mau. Kita pengen, kita pulang punya rumah yang enak buat istirahat. Kita pulang, kita punya rumah yang enak buat kita tinggalin. Kita jalan dari tempat peristirahatan sementara di dunia yang membuat kita seger untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama itu tidak berharap sama manusia, itulah yang paling benar. Tinggal minta wae sama Allah gitu, insya Allah dikasih. Karena Allah Maha Kaya. Begini ya, orang lain yang belum tentu ada jasanya Allah kasih. Kenapa yang ada jasanya Allah nggak kasih? Saya ulangi ya, orang lain yang belum tentu ada jasanya dikasih. Apa-apa yang milik Allah karena diminta dikasih, karena dicari dikasih. Apalagi kita yang insya Allah mudah-mudahan walaupun Allah tentu saja tidak butuh bantuan kita, tapi ya semogalah apa yang kita memang nawaitukan untuk Allah. Nah, bila kemudian kita minta, masa nggak dikasih sama Allah? Supaya apa? Supaya tidak pernah berubah, ya, supaya tidak pernah berubah. Dari mulai jadi peserta dai sampai jadi dai besar, dari mulai jadi peserta sampai jadi dai kondang, dari mulai peserta sampai jadi dai super besar, tidak ada yang berubah. Enteng hidup begitu. Jadwal nggak milih-milih, sekenanya aja.
Siapa aja yang duluan jalan gitu. Pertimbangannya bukan siapa, tapi waktunya ada enggak. Itu aja. Waktunya ada apa enggak gitu. Ini pembekalan buat peserta ya. Saya tidak tahu peserta yang mana saja. Ya, tapi ini buat semua. Ya. Jangan milih-milih. Kalau milih-milih nanti gimana ya? Kesana ntar gimana gitu. Terus jangan dibiasain pakai manajemen yang berlapis. Sampai hari ini saya Yusuf Mansur alhamdulillah didoain sama Umi dan semua dewan juri. Sampai sekarang saya nggak pakai yang namanya asisten, nggak pakai yang namanya ajudan, nggak pakai yang namanya sekretaris untuk dakwah ya. Untuk dakwah tidak ada protokoler, sama sekali tidak ada. Tapi kalau buat perusahaan ya ada, namanya buat perusahaan pasti ada sistem manajemen yang lain-lain. Tapi kalau buat ceramah mah ya elah, masa sih kita berjarak sama orang begitu. Nanti kalau gue udah jadi gubernur baru gue punya. Kalau gue jadi presiden baru gue udah punya. Ntar insya Allah. Tapi kalau jadi ustadz mah menurut saya ilokan gitu. Udahlah biasa aja lah. Insya Allah mau kemana juga sih. Kalau emangnya nyampe ke kita ya kita jalan. Nggak nyampe ke kita itu perintah dari Allah kok, pasti nyampe. Yang nggak nyampe bagaimana? Dia barangkali kurang doanya kali. Ustadz saya udah lama nih ngasih undangan ke ustadz. Ya yang begitu-gitu saya percaya banget izin Allah aja begitu. Izin Allah, orang kita nggak ribet kalau jadi orang. Nah kalau udah begini judulnya, maka guru TK juga kan dia di jalan Allah. Guru ngaji alif bata dia juga di jalan Allah. Tinggal minta, tinggal ngucap, Allah kasih. Serius. Sok coba guru ngaji. Guru ngaji yang belum pernah pergi haji ke tanah suci. Nah habis ngaji, habis ngajar alif bata, minta sama Allah, pasti dikasih sama Allah. Guru ngaji habis ngajar alif bata, kemudian minta rumah sama Allah, pasti dikasih. Guru ngaji habis kemudian ngajar, minta sama Allah mobil, pasti dikasih. Kenapa guru ngaji misalkan tidak dapat dunia? Bisa jadi pertama memang beda sama kita, dia nggak butuh. Bisa jadi kan ada orang nggak butuh. Mau kemana juga saya punya mobil, nyusahin juga, ya kan udah begitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak minta. Misalkan minta apa? Minta anak soleh-soleha, minta rumah tangga rukun, sakinah, mawaddah warahmah, aman. Minta apa lagi? Minta rezeki yang banyak supaya bisa berbagi, nggak bergantung sama bayaran siswa, nggak bergantung sama bayaran murid, nggak bergantung sama bayaran santri. Yang penting minta. Selama mintanya itu sama Allah Subhanahu wa taala, halal lagi jadi ibadah. Yang tidak boleh itu minta sama manusia. Percaya omongan saya. Saya mah ngalamin banget dah. Ada 3 ustadz di Darul Quran. Ustadz Jamil, Ustadz Hendi Irawan, sama Ustadz Rahimuddin. Saya bilang sama beliau bertiga, sini datang kita ngobrol yuk. Datang. Bagaimana cara lu punya mobil? Bagaimana setia? Ya kita kumpulin duit kata dia. Ya lama ngumpulin duit mah. Itu gimana? Kita dari mana Set? Punya mobil. Kalau lu nanya dari mana, lu kayak bukan ustad. Kan semua yang punya juga Allah. Ya tapi Set, kan semua juga ada jalannya. Begini, kalau jalannya kita pikirin capek. Biar aja Allah yang pikirin jalannya bagaimana kentar. Nah, mulailah kemudian berjalan tuh. Terus saya bilang nih sama Ustadz Rahim, Ustadz Jamil, Ustadz Hendi, Ustadz coba jajal. Setiap kali ceramah dapat duit lu sedekahin. Setiap kali ceramah dapat duit lu sedekahin. Dapat duit ceramah lu sedekahin. Coba jajal. Bedain ama dapat duit ngumpulin, dapat duit ngumpulin, dapat duit ngumpulin. Bedain. Di mana nanti letak bedanya? Letak bedanya adalah setiap kali kemudian kita sedekah, kita dapat pahala double-double. Kenapa? Karena kita ustad. Beda sedekah sama orang biasa, sedekahnya orang biasa sama sedekah orang berilmu. Bukan soal ustadznya tapi soal berilmu. Alhamdulillah Rahim, Jamil, Sani, Hendi dan pimpinan-pimpinan di Darul Quran, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun yang kemudian menerima gaji dari Darul Quran. Dan hidupnya boleh dilihat. Bisa jadi bikin buruk sangka orang.
Pantes aja ustadz-ustadz di Darul Quran mah pada seneng hidupnya, orang duit sedekah banyak banget lah. Masya Allah, saya bilang ini rahasianya lah. Kemarin kita sama-sama bareng dari Hino, gede banget itu. Gue dapat 25 juta itu ceramah, bukan angka sedikit. Tapi kan kita udah bilang mau dapat 250 juta apa bawa pulang 25. Umpama lu kata dibayar 5 juta, lu mau bawa pulang 50 juta apa mau bawa pulang 5 juta? Ini pilihan. Umpama lu dapat 2 juta, pertanyaannya lu mau bawa pulang duit 20 juta apa mau bawa pulang duit 2 juta? Bila lu dibayar 1 juta, lu mau bawa pulang duit 10 juta apa 1 juta? Bila lu dibayar 500 ribu, apa lu mau dibayar 5 juta apa 500 ribu? Kalau emang kita mau dibayar 10 kali lipat, ya kan gampang caranya, sedekahin aja. Seriusan tuh, kemarin di Hino 25 juta. Ini mah cerita sama adik-adik saya yang menjadi peserta hari ini dai. Jangan sampai lo hari ini lu cium tangan sama juri, besok lu sepantar sama juri. Kenapa? Karena merasa sepantar. Gak boleh. Biar gimana lu pernah jadi murid, lu pernah jadi peserta sama dewan juri, jangan songong. Biar kata lu nanti udah masuk TV, lu udah lebih gede daripada dewan juri, tetep aja sama dewan juri lu cium tangan. Kenapa? Ini soal asbab. Siapa yang menjadi sebab lo jadi menang, kemudian jadi diterima oleh masyarakat? Soal sebab. Yang kedua saya bilang, begitu kemudian emang menghasilkan dari jalan dai, dari jalan ceramah, ingat nomor 1 yang mesti make kita. Nah, izin Allah tuh kemarin saya ceramah, Masya Allah 25 juta, weh dia kenceng ya kan. Tapi saya tahu kalau saya bawa pulang duit 25 ya 25. Tapi kalau gua hajar aja nih duit jadi 250 juta, kita lewatin aja tuh duit. Izin Allah lah, nggak pakai dilihat lagi tuh amplop. Kita udah tahu kok dari WA-nya panitia. Ustadz maaf ya, kita minta tanda tangan nih. Gua nggak mau tanda tangan, emang gua dapat kontrak. Gua nggak dapat kontrak, gua bukan proyek, gua ceramah. Ya tapi ini tanda tangan di mana? Iya nggak usah, kalau emang perlu tanda tangan lu bawa aja. Akhirnya dikasih tuh duit. Alhamdulillah Pak, kita geser tuh duit. Hasilnya apa? Lah hasilnya kira-kira seminggu 2 minggu dari situ, seminggu dah long baru kemarin kan, seminggu dari situ kemarinan saya ceramah di Daihatsu. Saya ceramah di Daihatsu, coba ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Begitu saya ceramah di Daihatsu, alhamdulillah loh. Di situ ketemu namanya Haji Budi. Haji Budi ini punya 100 dump truck, 100 tronton, 100 kemudian mobil truk Hino. Terus dia tambah lagi habis lebaran 40. Di mobil kemudian menjelang ke rumah saya, nganter saya balik, Haji Budi ngomong gini, "Tan, kita bisnis bareng lah. Ini kita lagi ada permintaan gede banget nih. Ustaz, pokoknya Ustaz doanya aja. Ntar kita kasih saham." Tuh lihat cara kerja Allah tuh. Hino pabrik nggak ngasih gua. Hino pabrik cuman ngasih gua 25 juta. Ustaz, buset 25 juta lo bilang cuman. Lah, kita sama Trans 7, Trans TV 9 miliar kita dibayar. Jadi kalau gue bilang 25 juta itu cuman 25. Tapi 9 miliar begitu gue injak nih, 9 miliar nih gue injak ayo udah. Tanya tuh si Edot dari awal nih yang punya Tahfiz TV, dari awal ikut kita. Lah kita bilangin, kita kalau dapat 100 ribu, kan kalau disedekain dapat 1 juta. Kita kalau dapat 1 juta kita sedekahin jadi 10 juta. 10 juta kita sedekahin jadi 100 juta. 100 juta kita sedekahin jadi 1 miliar. Lah 1 miliar kalau kita sedekahin jadi 10 miliar. Lah kalau 10 miliar kita sedekahin 100 miliar. Lah enggak bohong. Hari ini perusahaan Petren yang saya punya dengan izin Allah dan bukan sedekah lu Petren. Petren dagangan gua tuh, dagangan asli. Mudah-mudahan nanti dengan izin Allah lewat Pak Wahidin Halim, lewat Dadin dan Pak Wakil Gubernur, mudah-mudahan ada Banten Pay. Hari ini Petren isinya triliunan. Lah tahun kemarin aja omset kita 2 triliun. Tahun ini mudah-mudahan omset kita bisa 10 triliun. Lah dari mana itu judulnya? Jangan ngumpulin duit. Ngumpulin duit mah capek. Lu kumpulin duit 1 juta, 10 bulan 10 juta. Bisa beli apa lu 10 juta? Nggak bisa beli apa-apa. DP rumah juga DP rumah susun. Rumah susun tuh udah nggak dapet kali sekarang, kecuali lu ngaku orang miskin. Tapi kalau lu dapat 1 juta lu sedekah, udah 10 juta dong. Dapat lagi 1 juta lu sedekah 10 juta lagi. Dapat lagi 1 juta lu sedekah lagi 10 juta lagi. Dapat lagi 1 juta, sedekah lagi 10 juta lagi. Lah 10 bulan hitungannya kalau biasa nabung 1 juta 10 juta, tapi giliran sedekah ji, kalau Allah kasih 700 loh,
itu duitnya bisa 2-3 miliar. Bisa 2-3 miliar. Hari ini peserta belum banyak berubah karena belum diuji sama Allah. Tapi begitu peserta udah mulai dah jadi dai terkenal di Serang, jadi dai terkenal nanti di Tiga Raksa, jadi dai terkenal se-Banten Raya, bahkan se-Indonesia. Di situ lo diuji entah. Hati-hati. Sorga yang di tangan bisa terlepas. Sorga yang di tangan bisa terlepas. Jangan-jangan ditukar sama Allah jadi neraka. Lapan Allah bilang tuh di hadis kutsinya. Bahkan Allah bilang juga di Arba'in Nawawinya soal bab niyah. Ada orang yang berjihad di jalan Allah, malah Allah cempungin ke neraka. Tapi saya memastikan dengan izin Allah, kalau kemudian ngikutin tracknya Allah SWT, lah istana Pak Wahidin Halim bisa kalah. Lah istananya Ibu Atut dulu zamannya beliau bisa kalah. Tinggal ente minta doang kok. Hari gini mah kita nggak mau minta sama Allah itu rugi besar. Ini saya cerita bukan saya soal ria ini. Kan kita udah sepakat ya. Ria itu jangan diomongin. Sebab ria itu kan anaknya Ustadz Akib. Jadi jangan dibawa-bawa. Ria itu anaknya Ustadz Akib. Bener. Nah, saya dapat nih Ustazah Umi, saya dapat nih 25 juta dari Hino. Lah, pan coba yang saya lihat apa? Kalau gua bawa gua 25 juta. Tapi kalau gua tinggal nih duit, kalau gua geser nih duit jadi 250 juta. Lah sedangkan kita pengalaman dari tahun 99 begini modelnya. Apa yang kurang saya percaya coba? Bagaimana saya nggak percaya? Ya bismillahirrahmanirrahim aja udah. Geser nih amplop coklat nih, geser. Geser. Begitu kita geser nih 25 juta Ji, 250 juta. Ternyata hasilnya lebih Ji. Sebab apa? Seminggu setelah peristiwa gua kasih tahu. Diundang sama Daihatsu. Memang bayaran Daihatsu ya sosok aja, sama aja dengan bayaran Hino. Namanya pabrik ketemu pabrik, ya segitu udah bayarannya. Kalau nggak 25, 30, kalau nggak 30, 50, kalau nggak 50, 10, kalau nggak 10, 2,5 juta, kadang-kadang juga 400.000. Bagaimana judulnya aja. Tapi yang saya tahu adalah Allah pasti bayar sedekah kita yang kemarin. Nah begitu di Daihatsu ketemu sama Haji Budi. Begitu ketemu Haji Budi, proyek yang namanya Meikarta, tahu kan? Di Bekasi itu ada proyek namanya Meikarta. Itu yang lagi dapat proyek salah satunya beliau. Dump truknya bisa ada 100, trontonnya belum kehitung. Ada lagi 40 Hino yang baru. Hino, saya begitu dia nyebut Hino, gue jadi ketawa. Uset, beneran ya Allah ya. Dia nyebut Hino, gue dapat Hino. Lah ketika saya masuk ke perusahaan dia, kan saya tanya, berapa Ji gue dapat saham dari lo nih? Pabrik baja lo berapa, ini berapa, dapat saham berapa, terus gue masukin duit berapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Saya dapat saham yang saya nggak usah sebut jumlahnya berapa, tapi kira-kira nggak mungkin saya beli saham itu dengan duit 25 juta. Nggak mungkin lah, sampai budek juga. Jibudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibut, gue punya duit 25 juta. Gua mau beli saham lo nih, pabrik baja lo sama 100 mobil lo, gue mau beli. Udahlah, terserah gua. Terserah lo dah. Gue mau dikasih saham berapa terserah. Nih duitnya Jigo. Gue yakin tuh Haji Budi puyeng ngitungnya. Lah ini aset saya 100 miliar Ustaz. 100 miliar lebih kali. Orang mobil truk sekarang udah berapa itu? Yang namanya trontonnya 12 roda berapa? Kan nggak mungkin 100 juta tuh truk tronton 12 roda ya. Lah kalau kali 100 berapa? Kalau hitungan bus satu udah 800 juta. Lah kalau dia punya 3-4 bus udah berapa? Taruh ada 100 miliar tuh harga perusahaan. Lah kira-kira kalau 25 juta itu berapa? Ya nggak mungkin. Pasti dia bilang, minta maaf nih Ustaz, bukan aneh nggak mau masukin ente jadi pemegang saham. Udahlah, pokoknya ente beli mobil ente beliin. Segitu doang pasti. Tapi ketika saya kasih sama Allah 25 juta ini setara dengan sekian persen saham, yang itulah bayaran saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat merebot yang pada ikhlas. Kalau kita lihat-lihat pan dia gajinya nggak ada tuh merebot. Tapi pergi haji setahun sekali, dampingin orang. Iya. Pergi umroh bisa 2-3 kali. Sekali umroh pulang dibekelin duit sama travel 5 juta. Lah orang-orang yang pada ngikut sama dia, betul nggak Ustazah? Betul nggak Ustaz? Sesoleh apa segala macam? Begitu orang pada didampingin sama dia, satu orang ngasih 500 real, 1000 real. Begitu dia pulang, kumpul 20 juta. Lah 3 kali berangkat 60 juta Ji. Belum dihitung biaya umrohnya sama biaya hajinya. Coba lu lihat dari kerjaannya, kagak ada gajinya.
anak beasiswa ke sana ke sini. Emang juga tuh manusia emang perlu ikhlas banget. Ustadz, kalau emang ikhlas kenapa jadi hitung-hitungan ke Allah? Lu ngomongnya salah sih. Bahasa lu hitung-hitungan ke Allah. Bahasa lu ganti. Itu bukan hitung-hitungan, itu doa lu ke Allah. Bahasa lu salah, nggak enak rasa. Begini ya, bahasanya salah jadi nggak enak. Contoh, lu pamrih nih sama Allah, ya emang juga nggak enak bahasanya. Disebutnya pamrih. Jangan begitu dong bahasa, jangan disebut pamrih dong. Disebutnya doa. Lah kalau doa mah nggak ceramah juga boleh doa. Nggak ngajar boleh doa, nggak jadi merebut boleh doa, nggak nyuci pakaian orang-orang boleh doa. Niat lu apa? Jadi niat lagi. Jangan niat meniat doa sama doa. Niat sama doa beda pak. Nih orang ditanya nih orang, weh niat lu sholat duha apa? Niat lu sholat duha pengen kaya? Nggak boleh. Itu hitung-hitungan sama Allah. Lah, tar dulu nih. Ente nyamain niat sama doa. Emang nggak tahu lo niat sholat duha? Gua ajarin. Niat sholat duha, usolli sunatat duha. Itu niat sholat duha. Tapi kalau orang pengen kaya itu doa. Doanya yang sholat duha minta kaya. Minta itu doa. Dia tidak sholat duha pun boleh minta kaya. Nggak percaya? Coba aja. Hah? Bahkan pelacur minta kaya tetap dikasih. Hah? Pezina tetap dikasih. Pemabuk tetap dikasih. Orang yang durhaka sama orang tua tetap dikasih. Kenapa? Lah Allah maji. Allah ji. Dia mah kaya banget. Makanya jangan dipakai istilah yang menjauhkan kita dari Allah. Lo mah hitung-hitungan sama Allah. Bukan hitung-hitungan. Gue mah gak ada tempat lain. Tempat gue minta cuman Allah. Gitu aja ngomongnya. Ya mudah-mudahan ini diterima dengan baik oleh para peserta. Ya, jangan sampai nanti akhirnya begitu ya jadi melenceng. Saya yakin, percaya, insya Allah mudah-mudahan Allah yang maha meluruskan. Saya simpulkan. Saya jarang nyimpulin biasanya. Ini saya simpulin. 1, ikhlas aja. Yang kedua, minta yang banyak. Jadi ikhlas itu jangan sampai nggak minta, ntar sial juga dunianya. Allah yang ngajarin. Gini ya, saya suka berdebat sama orang, demen. Asal berdebatnya itu nyari ilmu, bukan pengen siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang pertama ngajarin kita minta dunia itu Allah. Percaya nggak? Hah? Yang pertama kali ngajarin kita minta dunia itu adalah Allah sendiri. Coba aja lihat doa lu pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau emang minta dunia nggak boleh, nggak bakalan disebut sama Allah. Pasti bunyinya begini, Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau emang minta dunia ntar aja, pasti duluan Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fid dunya hasanah. Nyatanya apa? Dunia duluan tuh. Dunia duluan. Yang penting mintanya lu jangan sama panitia. Panitia, gue mau ceramah nih, DP dulu nih 10 juta. Gue kalau nggak dikasih DP gue nggak jalan. Lu minta sama panitia, itu yang nggak boleh. Kecuali profesi lu lain. Kalau profesi lu tadi MC, ya kali namanya gue MC. Pelawak, ya namanya gue pelawak. Ya jangan disamain apa. Tapi kalau udah MC emang nawa itu jadi ustad, pelawak emang nawa itu jadi ustad, berlakulah hukum ustad. Jangan, lepas saja. Tapi Allah nanya, kamu udah ceramah, kamu minta apa? Nah di situ kita ngomong, ya Allah, kijang saya tahun 2000 ini ganti apa aja tahun 2017. Ente pulang ke rumah, kijang 2017 sudah ada tuh. Udah ada, Ustadz. Iya. Kalau saya jadi MC sama jadi pelawak bisa nggak begitu? Bisa. Gimana caranya? Sama gua, turutin aja. Berapa lo dibayar sore hari ini? Injak tuh, peng. Injak udah. Injak udah. Ntar pulang 10 kali lipat dari Allah. Asik. Pasti tuh tat. Lebih pasti daripada matahari Allah janjiin terbit dan tenggelam. Betul nggak Bunda? Betul nggak Mi? Janji Allah mana ada yang nggak pasti? Hah? Janji Allah mana yang nggak pasti? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Jajal udah. Ustadz saya guru, bisa begitu? Bisa. Ustadz saya pegawai Pemda begitu bisa? Bisa. Ustadz saya ke pabrik? Bisa. Ustadz saya wartawan? Bisa. Asal lu mau nginjak udah. Belum tentu semua berani nginjak nih. Lu bayangin coba, lu kerja sebulan, gaji lu UMR, disuruh nginjak, waduh bos. Kalau orang enggak kuat-kuat matinya nih kerja sebulan. Kerja sebulan di pabrik, gaji 3 juta nih. Bisa dia nginjak 3 jutanya. Waduh. Enggak semua, makanya enggak semua dapat, karena enggak semua melakukan. Nah, jadilah yang sedikit supaya beda. Besok lo yang bayar 1000 pelawak, cakep. Besok lo yang bayar 1000 MC, keren. Ustadz, emang lu udah begitu? Lu udah bayar 1000 orang? Loh, kalau saya sekarang udah 16.700 guru yang saya bayar. Jangan ngeledekin balik apa kalau diajarin. Udah diajarin cuma ngeledekin balik aja nih. Emang juga Bani Israel punya. Oh diajarin kerjaan yang balikin mulu balikin. Jangan kayak Bani Israel sama Musa. Alhamdulillah, insya Allah. Rumah tahfiz sekarang nih, guru-guru rumah tahfiz itu sekarang antara 16 sampai 17 ribu orang di seluruh tanah air. Jadi kalau saya ngomong sekarang lu karyawan, lu injak terus gaji lu, besok 1000 karyawan lu punya, itu benar banget. Coba aja lu jajak, coba lu jajak. Sekarang lu tukang beca, sekarang lu supir taksi Grab, sekarang lu supir taksi Uber, sekarang lu Gojek. Supaya besok lu jadi pengusaha gimana? Setiap lu dapat lu injak terus. Udah nolin dah, sampai bini lu puyeng. Nih kapan lu kerjanya ini? Pulang gak pernah bawa duit. Gua kerja bukan gak kerja, tapi kalau lu kerja duit lu mana? Kok gak pernah gue lihat duit lu? Duit gua masih di Allah. Lu sabar, lu tungguin Allah bayar kita. Maksud lu gimana, lu gak paham? Makanya lu dengerin Mansur no. Kata si Ustadz, daripada kita bawa 100.000 pulang ke rumah, sial amat, mendingan kita bawa 1 juta. Ya tapi ya gope kayak berapa kayak ini gak pernah gue lihat duitnya. Udah lah lu makan terus enggak? Ya tapi makan kan kita jadi tetangga. Bukan, itu semua dari Allah. Mudah-mudahan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.